Senin harga naik. Wah, tinggal 10 seat lagi nih. Nah, pernah nggak sih kamu ngebaca ataupun ngelihat tulisan ataupun campaign yang kayak barusan? Nah, kalau iya, artinya iklan itu bukan dipasang tanpa ada tujuan yang jelas ya. Tulisan ataupun campaign yang tadi itu biasanya punya makna untuk ngebujuk kita sebagai pembeli gitu ya, untuk membeli produk ataupun jasa tersebut. Nah, bayangin ketika kita ingin beli sesuatu, terus kita baca campaign yang menarik. Nah, pasti kita akan berpikir, wah, sayang banget nih untuk kita lewatkan. Nah, strategi inilah yang mereka gunakan dan disebut FOMO, Fear of Missing Out. Apa sih yang dimaksud dengan FOMO? Nah, jadi secara singkat, FOMO itu adalah istilah untuk mereka, para pembeli yang merasa takut gitu ya, kelewatan atau kehilangan tren di suatu produk ataupun jasa yang mereka inginkan. Nah, dengan demikian, mereka akan melakukan pembelian di saat itu juga. Faktanya, FOMO ini adalah salah satu psikologis yang terjadi secara natural. Artinya, bisa terjadi ke siapapun. FOMO ini nggak hanya terjadi di dunia bisnis, tapi juga bisa terjadi di dunia nyata. Nah, misalnya kita latah ataupun mengikuti tren-tren tertentu. Nah, waktu BTS Meal itu hadir, semua orang itu pengen gitu mendapatkan BTS Meal tadi. Dan mungkin kamu adalah salah satunya. Apabila kita tidak bisa mendapatkan BTS Meal gitu ya, maka kita merasa akan tertinggal nih di belakang. Kita kelewatan kereta hype ataupun tren dari BTS Meal. Nah, rasa takut ketinggalan sesuatu itulah yang secara alami bisa menjakiti semua orang. FOMO itu tadi ya, Fear of Missing Out. Itu tadi adalah salah satu contoh pelajaran bisnis yang bisa kita ambil dari kolaborasi McD dan BTS. Lalu pelajaran apa lagi sih yang bisa kita ambil dari kolaborasi McD dan BTS? Yang pertama, ini terkait relevansi sebuah brand. Nah, McD itu kan adalah raksasa gitu ya di bidang fast food ataupun makanan cepat saji yang mendunia. Target mereka adalah mass market, halayak ramai. Nah, McD juga bagian erat nih dari bagian pop culture yang juga sifatnya mass culture. Salah satu tugas yang harus kita selesaikan saat kita masuk ke dalam mass market produk itu adalah membangun relevansi. Jadi brand dan produk kita itu melekat di benak para pelanggan ataupun customernya kita. Lalu di sisi yang lain, BTS ini merupakan senjata yang sangat ampuh untuk menancapkan relevansi brand kepada jutaan orang gitu ya secara serentak dan sekaligus. Nah, kok bisa? Nah, karena BTS sedang berada di puncak popularitas. Jadi dengan jutaan para fans mereka, atau biasa kita sebut ARMY gitu ya, yang sifatnya cukup banyak gitu ya, massal dan masif. Popularitas BTS yang sedang berada di titik puncak ini merupakan pilihan yang pas gitu ya untuk McD agar bisa terus membangun brand relevansi mereka. Nah, dengan dalam tanda kutip menumpang ketenaran BTS yang lagi hits dan tren gitu ya. Jadi brand relevansi McD itu akan bisa terus terbangun dengan optimal. Kamu pun sebenarnya bisa melakukan hal yang sama untuk diterapkan di bisnis yang sedang kamu jalankan. Nah, nggak perlu sekelas BTS ataupun Blackpink gitu ya. Kamu sebenarnya bisa mengajak selebgram, influencer, ataupun food reviewer untuk berkolaborasi. Nah, metodenya pun sebenarnya banyak banget ya yang bisa dilakukan. Bisa dalam bentuk sharing penjualan gitu ya, bisa dalam bentuk sharing profit, ataupun bayaran dengan jumlah tertentu. Pelajaran berikutnya yang bisa kita ambil adalah co-branding yang powerful. Nah, maksudnya co-branding di sini adalah sebuah kolaborasi antar brand yang bisa menghasilkan produk baru dengan mengkombinasikan ciri khas dari masing-masing brand tersebut. Kolaborasi McD dan BTS ini cukup unik ya bisa dibilang, karena BTS tuh nggak hanya mengendorse produknya dari McD, tapi juga merilis dengan
nama BTS Meal yang langsung ya pasti bikin heboh dan laris manis pastinya gitu ya. Dimanapun BTS Meal ini dijual, orang-orang sering menyebutnya dengan influencer economy. Nah, jadi saat seseorang ataupun sebuah grup itu udah terkenal, maka dia jual apapun akan lebih mudah gitu untuk bisa laris di pasaran. Pelajaran terakhir yang bisa kita ambil adalah ini semakin menegaskan kekuatan dari BTS economy. Nah, BTS ini adalah sebuah pelajaran gitu ya, manajemen bisnis yang sangat fenomenal tentang sebuah grup musik. Di balik kesuksesan BTS yang cukup besar gitu ya, ada manajemen bisnis yang sangat jenius di balik mereka, yaitu adalah perusahaan bernama Big Hit Entertainment ataupun Hype Labels yang tahun lalu itu sukses melakukan go public dan menjadikan valuasi perusahaan mereka itu senilai 80 triliun rupiah. Sebuah angka yang sangat masif gitu ya. Hal yang juga menarik adalah sumbangsih BTS terhadap kemajuan ekonomi Korea. Nah, sebuah studi dari Hyundai Economy Research Center itu menunjukkan bahwa dampak BTS terhadap ekonomi Korea itu lumayan mencengangkan, yaitu BTS menyumbang hingga 50 triliun rupiah bagi pertumbuhan ekonomi di Korea. BTS juga berkontribusi terhadap ekspor merchandise K-pop itu senilai 17 triliun rupiah per tahun. Dan 2 juta turis asing itu datang ke Korea Selatan karena BTS. Nah, which is itu amazing gitu ya, sebuah angka yang sangat masif. Inilah yang disebut dengan multiplier effect ataupun efek berganda. Nah, jadi boyband seperti BTS ini bukan hanya masalah musik aja gitu ya, tapi kiprahnya juga udah mendunia, termasuk kolaborasinya dengan McD. Telah memberikan dampak yang sangat positif bagi kemajuan bangsanya, yaitu ekonomi di Korea. Nah, sekian 3 pelajaran bisnis yang bisa kita ambil dari kolaborasi McD dan BTS. Nah, semoga kita dan jutaan BTS Army di luar sana bisa mengambil pelajaran positif dari pelajaran yang udah kita dapatkan gitu ya dari kolaborasi McD dan BTS. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.